Jika diperhatikan, di beberapa perumahan di Indonesia seperti Jakarta, Bekasi, Bogor, Depok, dan daerah lainnya, kita akan menemukan suatu kondisi di mana satu dinding untuk dua rumah. Memang, hal ini sudah umum terjadi, bahkan dianggap wajar. Akan tetapi, kamu perlu banyak pertimbangan jika ingin membeli rumah dengan dinding bersama. Hai Sobat BLKP, Vira kembali lagi menemani kamu di Kopdar BLKP, konten pintar dari BLKP. Di kesempatan kali ini kita akan membahas untung dan rugi punya dinding rumah bersama tetangga. Jika diperhatikan, di beberapa perumahan di Indonesia seperti Jakarta, Bekasi, Bogor, Depok, dan daerah lainnya, kita akan menemukan suatu kondisi di mana satu dinding untuk dua rumah. Memang, hal ini sudah umum terjadi, bahkan dianggap wajar. Akan tetapi, kamu perlu banyak pertimbangan jika ingin membeli rumah dengan dinding bersama. Dan tahukah kamu ada plus minus menerapkan dinding rumah bersama tetangga sebelah loh? Apa saja? Yuk kita bahas secara detail, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya! Dinding rumah bersama adalah suatu dinding yang dibuat menyatu antara satu rumah dengan rumah lainnya. Umumnya, ini menjadi pembatas antara rumah satu dengan rumah yang berhimpitan dengannya. Secara prinsip, masing-masing rumah hanya berhak atas setengah dindingnya. Untuk itu, ada baiknya kamu tahu dulu keunggulan dan risiko memiliki atau membeli rumah dengan dinding bersama tetangga sebelah agar lebih nyaman menempatinya. Keunggulan rumah di dinding bersama. Berikut ini adalah keunggulan memiliki rumah dinding bersama. Yang pertama, menghemat budget. Keunggulan utama yang tentunya kamu dapatkan adalah faktor ekonomis. Memiliki satu dinding untuk dua rumah, tentunya dalam proses pembangunannya kamu dapat menghemat biaya bahan bangunan. Untuk kamu yang membeli rumah pun bisa merasakan keuntungan ini. Anggaran hemat dari developer akan berpengaruh pada harga jual rumah yang tentunya bisa meringankan kamu. Yang kedua, mempercepat proses pembangunan. Selain dari sisi menghemat biaya, waktu pembangunan juga bisa dipercepat. Membangun satu dinding pastinya lebih cepat daripada melengkapi setiap rumah dengan dinding di masing-masing sisinya. Efisiensi waktu dan tenaga membuat rumah dapat selesai dengan cepat. Dan tentunya akan meringankan anggaran dalam konstruksi pembangunan. Yang ketiga, mengoptimalkan tanah dari sisi pengembang. Satu dinding artinya memberikan lahan untuk membangun lahan lain. Dari segi penghuni, membagi satu dinding untuk dua rumah juga memberikan luas yang lebih pada ruangan. Jadi, dengan lahan yang terbatas, berkurangnya satu dinding dapat memberikan penambahan ukuran bagi rumah, terutama bagi lahan yang terbatas. Kerugian dinding rumah bersama. Dari kelebihannya dapat disimpulkan keuntungan dinding bersama berkisar pada nilai ekonomisnya. Memang menggiurkan, tapi lebih baik jika kamu juga tahu ada risiko dengan model dinding menyatu dengan tetangga ini. Yang pertama, dinding rumah bersama rawan rusak. Satu dinding untuk dua rumah dengan seluruh penghuninya pasti punya masalah soal penggunaannya. Bayangkan bila kamu dan tetangga menggunakan dinding tersebut saat membuat lubang. Entah untuk gantungan baju, memasang foto, atau lainnya. Tidak jarang kamu bisa merusak bagian dinding rumah tetangga. Apalagi jika bahan bangunan yang digunakan buruk. Ini bisa menimbulkan kerusakan permanen. Bisa gawat kan? Yang kedua, rumah tidak kedap suara. Dinding yang tebal tidak hanya berfungsi untuk kekuatan, tapi juga berfungsi sebagai kedap suara. Dengan dinding yang tipis, rumah jadi kehilangan kemampuan kedap suaranya. Ini memungkinkan tidak hanya suara tetangga yang akan mengganggu kamu, namun suara kamu juga akan terdengar oleh mereka. Jika sudah begitu, kamu bisa saja kehilangan privasi. Yang ketiga, hati-hati terlibat masalah hukum. Pernahkah kamu mendengar tetangga berselisih hingga terlibat kasus hukum karena dinding rumah? Itu menjadi salah satu resiko yang mungkin saja terjadi dari penggunaan dinding bersama. Wah, berhubungan dengan interaksi antar tetangga, yang berarti warga negara pastinya terdapat undang-undang yang mengatur dalam lingkungan sosial, termasuk penggunaan dinding bersama. Tercatat dalam KUH Perdata pasal 641, 654, 655, dan pasal lainnya. Yang keempat, kesulitan ketika salah satu melakukan renovasi. Ketika tetangga akan melakukan renovasi, kemungkinan besar rumah sebelahnya akan terganggu. Tak sampai di situ, hunian kamu bisa jadi mengalami kerusakan.
seperti atap jadi bocor, dinding retak, dan lain sebagainya. Yang kelima, perlu tambahan dinding saat renovasi. Jika ingin mengubah desain rumah seperti menjadi 2 lantai, kamu perlu memasang dinding dan kolom baru lagi. Pastikan kamu selalu bijak dalam berbagi dinding ya, karena bukan soal hukum namun juga hubungan baik dan kedamaian hidup saling bertetangga. Nah, semoga informasi seputar kelebihan dan kekurangan berbagi dinding rumah dengan tetangga bisa memberikan masukan yang baik untuk para sobat Kopdar BLKP ya. Apabila kamu sedang berencana membangun dan merenovasi rumah, selalu gunakan produk terbaik untuk bangunan berkualitas. Wujudkan rumah impian dengan baja ringan dari BLKP. Material baja ringan yang diproduksi oleh BLKP sudah terjamin kualitasnya karena berstandar SNI dan certified by ISO 9001-2015. Informasi yang menarik bukan? Jangan lupa ya kunjungi website kami di www.blkp.co.id untuk informasi selanjutnya. Untuk info dan tips menarik lainnya, follow Instagram kami @blkp_id dan TikTok blkp_id. Jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video lainnya.